Ya, selamat pagi pemirsa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu 27 April 2024 kemarin. Ini merusak sedikitnya ada 27 unit rumah dan kabarnya hal ini terus bertambah. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari berdasarkan laporan dari Pusat Pengendali dan Operasi atau Pusdalops BNPB. Dan terkait hal tersebut, pemirsa kami akan membahasnya secara langsung bersama dengan Dr. Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pusat. Selamat pagi Pak Daryono, selamat bergabung di Menyapa Pagi Simpo TV Indonesia. Ya, Ya, Pak Daryono terkait gempa bumi kemarin Pak yang kita ketahui bersama, kira-kira apa Pak yang harus diketahui oleh masyarakat? ya, terkait gempa yang terjadi tadi malam pukul lebih 30 menit waktu Indonesia Barat itu dan kompleks karena ada beberapa eh, zona sumber gempa atau seismogenik ya, yaitu zona authorized di selatan megatrust yang itu sumber gempa di luar zona subduksi. Ini juga patut diperhatikan, jangan sampai menjadi zona gempa yang terlupakan. Kemudian zona subduksi lempeng, zona tumbukan antar lempeng Australia dan Asia, dan ini populer sebagai sumber gempa megatrust ya. Kemudian sumber gempa di daratan Jawa Barat yang kita sebut sebagai gempa sesar aktif ya atau shallow crustal earthquake, dan satu lagi gempa yang berada di bawah zona megatrust tapi ada di lempeng Australia. Ini disebut sebagai sumber gempa intraslab, jadi zona Benioff. Nah, gempa-gempa ini memiliki karakteristik yang memiliki guncangan yang lebih kuat daripada gempa dengan magnitudo yang sama berdasarkan lokasi pusat gempa, kedalamannya. Maka kita menyebut gempa yang terjadi di selatan Jawa Barat, selatan Garut itu adalah gempa intraslab atau gempa dalam lempeng. Nah, ini karakteristiknya cukup unik karena bisa memancarkan gelombang gempa yang lebih kuat ya. Dan karena kedalamannya cukup dalam 70 km, maka spektrum guncangannya itu luas ya. Sehingga kita melihat kerusakan terjadi di Sukabumi, kemudian juga di Garut, di Tasik, kemudian Ciamis juga ada kerusakan. Nah, ini dampak kerusakannya. Namun gempa ini juga memiliki spektrum guncangan yang sangat luas ya, dari Jawa Barat seluruhnya, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jakarta, sebagian Jawa Timur. Bahkan di Malang, Trenggalek merasakan guncangan ini, Mas. Oke, Pak, dari catatan yang tadi Anda sebutkan, ini kan ada wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan kabarnya sampai Jawa Timur, Malang, seperti itu. Nah, ini dari catatan Anda, apakah gempa ini termasuk gempa yang berbahaya, Pak, dan kenapa? Nah, masalahnya putus-putus. Iya. Ulangi, Mas. Mas, suara putus-putus. Oke, dari catatan Bapak yang tadi Bapak sebutkan, apakah berarti gempa ini bisa disimpulkan sebagai gempa yang cukup berbahaya, Pak? Iya, gempa ini karena memiliki karakteristik guncangan yang dahsyat ya. Eh, Apalagi kalau magnitudo-nya lebih tinggi dari itu lebih merusak lagi. Karena Heeh. 6,2 saja sudah merusak. Kalau sampai 6,5 atau bahkan sampai 7, maka kerusakan sangat dahsyat ya. Karena gempa intraslab ini memiliki karakteristik guncangan yang lebih kuat daripada sumber-sumber lain. Jadi eh, dan karena relatif dalam, maka karena dalam itu sebaran gempanya itu yang mencakup wilayah yang luas, Mas. Jadi ini cukup berbahaya. Jadi tahun 2002 terjadi gempa di selatan Malang itu juga hampir 16 kabupaten di Jawa Timur itu mengalami kerusakan. Mhm. Kemudian juga di Padang Pariaman tahun 2009, gempa intraslab juga merusak banyak rumah di Padang dan Pariaman, bahkan korbannya eh, mencapai lebih dari 1.500. Oke, Pak, dari pantauan Bapak di BMKG pada hari ini, Pak, ini kondisinya saat ini update-nya bagaimana, Pak? Kalau update sebenarnya tidak ada peningkatan yang berarti ya, karena gempa ini kami katakan lagi bahwa gempa ini unik, Mas. Karena karakteristik batuan lempeng samudera itu Mhm. merupakan batuan yang homogen, kemudian eh, tidak mudah patah atau daktil, elastik, maka gempa susulan itu sedikit. Maka
gempa yang keluar 6,2 itu langsung energinya keluar hampir habis deh. Kan gempa susulannya yang satu berkuatan 3,1 dan itu pun juga tidak dirasakan. Jadi gempa ini patut disyukuri karena begitu rilis semuanya sehingga tidak menyisakan gempa susulan dan kita menyebut sebagai lack of aftershock ya, miskin gempa susulan karena memang karakteristik batuannya yang daktil dan homogen itu, Mas. Oke, Pak, gempa yang berbahaya itu kira-kira bagaimana sih, Pak? Ini juga untuk mitigasi, untuk belajar bagi kita semua yang awam seperti itu. Kalau misalnya harus disampaikan kepada pemirsa, kira-kira gempa yang berbahaya itu yang seperti apa, Pak? Ulangi, Mas, kurang keras sedikit. Iya, tampaknya mengalami sinyal masih putus-putus, Pak ya. Baik, Hmm. kami ulang Pak sekali lagi. Jadi kalau tadi Pak Daryo menyampaikan tentang apa yang menjadi indikator gempa, nah gempa dikatakan berbahaya itu yang seperti apa sih Pak? Hmm. Gempa disebut berbahaya apabila kedalamannya dangkal. Dia Oke. mampu Hmm. meradiasikan percepatan di permukaan sehingga itu Mhm. bisa menimbulkan dampak kerusakan. Tetapi gempa dalam juga bisa menimbulkan kerusakan kalau magnitudenya besar dan memiliki stress drop yang tinggi sehingga dia akan meradiasikan gelombang frekuensi tinggi dan itu bisa merusak bangunan-bangunan. Oke, untuk potensi tsunami bagaimana Pak? Hasil monitoring kami terhadap tide gate yang kita pasang di pantai selatan Jawa Barat hingga Tasikmalaya, kemudian Pangandaran, Cilacap itu tidak ada catatan anomali muka air laut dan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System semalam itu juga Mhm. menunjukkan tidak ada potensi tsunami karena tidak ada proposal peringatan di tsunami yang dikeluarkan untuk aktivitas pantai, laut karena memang tidak berpotensi tsunami, Mas. Oke, baik. Artinya sekali lagi gempa ini tidak berpotensi tsunami dan kondisinya dalam terpantau Ya, aman. Pak, kami review kembali Pak untuk ya. daerah di Jawa sekarang bagaimana Pak kondisinya? Daerah mana saja yang perlu diwaspadai? Mhm. Iya. Kalau kita melihat sebenarnya sumber gempa, maka hampir semua seluruh karena memang berhadapan dengan sumber gempa tumpukan lempeng atau kita populer menyebutnya sebagai gempa megatrust. Bahkan di beberapa tempat di Jawa itu juga terdapat jalur sesar aktif seperti di Jawa Barat ada sesar si Mandiri, sesar Lembang, sesar Baribis, kemudian sesar Garut Selatan, kemudian di Jawa Tengah ada sesar eh, yang Baribis untuk Jawa Tengah, kemudian juga ada sesar Pati, kemudian sesar Semarang, sesar Ambarawa, sesar Merapi Merbabu, bahkan di Yogyakarta ada sesar yang pernah menimbulkan gempa besar pada tahun 2006 yang disebut sebagai sesar Opa. Kemudian di Jawa Timur juga ada jalur sesar Kendeng, kemudian juga sesar RMKS yang ada di utara dan timur juga berpotensi. Sehingga kawasan Jawa ini semuanya memang mempunyai potensi gempa, Mas. Cukup kompleks Pak ya kondisinya Pak ya. Baik, Pak, Ya. terakhir Pak pesan yang Kita ingin menyebut sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks. Kita Oke, menyebutnya Pulau Jawa itu sebagai zona seismik aktif dan kompleks. zona seismik aktif dan kompleks. Oke, itu yang akan kita buat. Baik, Pak, terakhir Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa agar kondisi ini bisa menjadi kewaspadaan bagi kita semua, Pak. Silakan. Ya, kita memang sudah ditakdirkan tinggal di daerah batas lempeng tektonik ya, karena kita bersebelahan dengan sumber gempa megatrust yang memiliki kekuatan besar di selatan Pulau Jawa, dan kita juga di daratan banyak sebaran besar aktif yang sering memicu gempa, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itulah sebuah risiko yang harus kita hadapi. Ya. Kita akan tetap bisa aman dan nyaman tinggal di Pulau Jawa ini dengan cara memperkuat upaya mitigasi konkret ya. Kita harus berlatih meningkatkan kapasitas secara selamat, membangun bangunan tahan gempa, kemudian juga memiliki respon warning, info, dan kita harus berlatih mitigasi dan lain-lain sehingga kita dapat melakukan penyelamatan saat terjadi gempa dan tsunami.
Respon early warning ini menjadi hal yang penting agar kita semua bisa lebih selamat, aman, dan nyaman di kondisi yang penuh dengan gempa Ya, bumi ini. Baik, terima kasih Kepala Pusat ya, Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pusat sudah berbagi bersama di Menyapa Pagi Simple TV Indonesia. Selamat kembali bertugas, Pak Daryono. Selamat pagi, sehat selalu, Pak. langsung. Terima kasih, Pak.